Jambo mi gusta, are vale. Mambo jambo mi gusta, are vale. Mambo jambo mi gusta, are vale. Mambo jambo mi gusta, are vale. Selamat malam, assalamualaikum Kampung Melati. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Kampung Melati. Luar biasa. Ini buat saya kesempatan yang luar biasa karena memang sudah sekian lama tidak ngobrol dan bincang-bincang dengan Kampung Melati. Sudah hadir di sini ada Pak Tantan. Pak Tantan sepuh kalau buat saya. Ya, Pak Tantan nanti kita ngobrol-ngobrol. Ada juga Mang Yadi. Siapa yang nggak tahu sama Mang Yadi ya? Betul nggak? Senior ya, sepuh. Apa Mang Yadi? Apa Mang Yadi? Apa Mang Yadi? Mang Yadi kayak nggak dongeng. Dan tidak juga kita lupa Pak Odang. Assalamualaikum Pak Odang. Kita ngobrol-ngobrol malam ini ya Pak Odang ya. Sebelum ke yang tengah, saya mau sapa dulu ada Ibu Mira. Siapa yang nggak kenal Bu Mira? Tahu kan Bu Mira ya? Apa kabar Bu Mira? Kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Oke, 86. Terus ada juga Bapak Suyut. Bapak Suyut saya hadirkan di sini untuk Kampung Melati untuk banyak bincang-bincang dan diskusi dengan kita malam ini. Tentunya nanti aja kita dengarkan lah bareng-bareng. Ada kayak menantu Pak Idrus ya. Raka Abdi Pangageng nah. Yang pasti dia tahu banget tentang Kampung Melati lah. Itulah ya. Terus ada juga kedatangan kita warga dari Margahayu Kencana Bapak Untung. Terus ada juga Ibu Muti. Ada juga warga-warga di sini Pak Budi. Apa kabar? Pak Budi dan yang lain apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya di sini dan kita mau ngobrol-ngobrol tentang Kampung Melati. Dan nggak lupa saya juga perkenalkan Nur Satri yang memang selama ini dikenal dengan sebutan Oi, Kang Oi. Tepuk tangan heula tuh Kang Oi. Aduh. Hidup Kang Oi. Jadi kumaha aja ini malam ini kita tuh ya yang pasti pengen nostalgiaan Kang Oi. Ya, makanya kita undang di sini Bu Mira dari Marken, ada juga Mang Yadi. Tapi Bu Mira kan warga asli Kampung Melati. Oke. Kalau gitu saya pengen Melati ya. Saya kalau gitu pengen berkesempatan ngobrol dulu sama Bu Mira. Sama Bu Mira pengen ngobrol. Iya, buat Bu Mira Kampung Melati itu apa? Melati itu menjadi kenangan yang terindah. Wow. Ingat ada Mang Yadi. Masa-masa SMA dulu itu ketika kita masih remaja, Mang Yadi itu seniornya kita sebagai ketua Karang Taruna. Tuh Mang Yadi super sistemnya Mang Yadi kita. itu senior iya. Bu Mira ya? Jago volinya dulu Mang Yadi. Kalau nggak salah teh toser ya Mang Yadi. Smasher. Tapi sekarang mah pendiam ya. Pendiam sekarang mah pendiam. Mang Yadi. Kemudian Termasuk Mang Selamat itu senior. iya senior dan yang paling senior itu kebetulan mertuanya adikku, adik saya. Siapa? Engkong. Oh Engkong. Iya itu yang paling almarhum, yang paling support sistem ke remaja-remaja Taruna Gang Melati dulu. Luar biasa. Allahumma iya. firlahu Engkong. Kita volinya aktif, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya seperti sepak bola aktif, itu Karang Tarunanya alhamdulillah maju. Sampai membuat perkakas untuk kegiatan anak-anak juga dia suka tiba-tiba ada gitu. Iya. Sebelum diminta tuh Engkong begitu. Betul. Artinya Orangnya kreatifnya aktif. ada ya? Iya. Kreatifnya aktif. ada, kepeduliannya ada. Sangat peduli gitu. Jadi Putranya ada. Putri, aduh ini putrinya Engkong. Terus Putrinya apa Bu Mira Engkong. yang menjadi apa ya? Mungkin kisah yang paling menarik lah kisah yang paling menarik di ketika Melati. Oke, ini aja dulu ya perjalanan ketika setelah
berumah tangga, kemudian pindah lagi ke Melati, karena Melati tetap menjadi rumah nomor 1 untuk kami keluarga Hamti khususnya. Pada saat itu di tahun 2002-2003 saya juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk ikut serta mengurus kepengurusan di RW 02. Sempat menjadi pengurus RW. Sempat dan kebetulan juga. Tapi kalau melihat melihat flashback ke belakang, kebetulan ibu kita dulu itu memang sangat aktif di Gang Melati itu, di Gang Melati itu dengan kegiatan-kegiatan Ibu Hajah Om Komlah almarhum, dengan kegiatan-kegiatan PKK-nya yang begitu aktif. Walaupun misalkan dulu ya zaman dulu masih konvensional, belum ada seperti zaman sekarang yang sangat maju digital, segala sesuatunya serba digital. Nah, makin kesini alhamdulillah Melati itu maju dengan, apalagi sekarang dengan ada Melati itu perbatasan antara kota kabupaten ya, dan kebetulan lingkungannya juga dekat dengan Emang kota. Kita dulu pernah kabupaten ya? Iya, kebetulan kita itu dulu memang kabupaten, tapi Iya. sekarang kan sudah jelas kota Bandung Paling ya. batas paling selatan ya, Iya, kita ya. batas paling selatan. Batasnya dulu itu di pom Iya, bensin iya. Damri itu ya. Alhamdulillah, diskotik. Di sisi kota Saltik. Alhamdulillah, Melati itu adalah daerah yang sangat berpotensi, baik dari segi potensi sumber daya manusianya, potensi misalkan industri yang dekat, pertokoan, dan Ekonomi pokoknya ekonomi, sekarang dan ini di juga wilayah bisa, alhamdulillah bisa merekrut tenaga kerja untuk wilayah ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga Melati bagus, luar biasa, kemajuannya tinggi. Bu Mira tadi cerita sedikit tentang kisah lama ya. Ini poinnya kan karena kita sekarang sudah paling tidak menjadi generasi ya, regenerasi ya, udah generasi yang keberapa gitu. Apa sih yang menjadi poin ketika dulu Bu Mira mengalami hidup pada saat itu, mungkin kegotong royongannya, kerukunan segala, apa yang bisa kira-kira menjadi pesan? Kekompakannya luar biasa. Emang sekompak apa kalau dulu tuh? Sangat kompak, sangat dekat, komunikatif dengan masyarakat, partisipasinya tinggi, tingkat partisipasinya tinggi masyarakat dengan seluruh masyarakat yang ada di Gang Melati. Sekarang pun bagus partisipasi masyarakat sangat tinggi. Hanya mungkin lebih ditingkatkan kembali, Tidak ada salahnya. Hanya dulu mungkin karena ya dulu kita ruang lingkupnya masih kecil, lah ya, belum ada masyarakat luar yang masuk ya, banyak dari luar, masih istilahnya pribumi asli lah. Jadi kekompakannya sangat kompak sekali. Tapi kalau dilihat sekarang pun kelihatannya sangat kompak. Apalagi sekarang dengan zaman modern sekarang, orang itu ya komunikasi lebih intens. Walaupun tidak secara fisik berkomunikasi, mereka atau masyarakat di sini sudah berkomunikasi lewat digital atau WA dan sebagainya, by media sosial gitu. Tetapi walaupun demikian tetap apapun tetap harus lebih ditingkatkan kembali. Kita mengevaluasi apa sih kekurangan, apa sih kelebihan. Kekurangannya ya kita harus kita tingkatkan, kelebihannya juga harus kita pertahankan. Ya ditambah memang perkembangan sekarang di Kampung Melati itu banyak sekali pendatang luar juga biasa. Ya. Pendatangnya sangat dan heterogen ya, heterogen. Terima kasih Bu Mira. Punten janten PR untuk kita semua, tidak hanya untuk satu perorangan, tapi untuk warga masyarakat Melati ini menjadi PR. Bagaimana sih kita menjadikan masyarakat Melati ini yang guyub, kemudian memiliki solidaritas yang tinggi, peduli sosialnya tinggi, intinya mah cerdas lah. Cerdas emosional, cerdas spiritual, cerdas segalanya. Jadi, dengan memiliki kepribadian yang luar biasa. Buat Bu Mira, Kampung Melati memang
ada di hati dan Ya, memang harus betul. terus berkembang Pokoknya ya. harus kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Oh, oke. Oke. Sekarang saya mau beralih ke Pak Odang. Pak Odang, apa yang menjadi kesan buat Pak Odang tentang Kampung Melati, Pak Odang? Hatur nuhun karena waktos. Saudara semua peribados masuk ke Kampung Melati itu tuh sekitar tahun 82. 82 ya. 82 ya. Yang can lahir tak Pak Ya, 82. pastilah belum lahir. Masuk tahun 82 karena dapat jodoh orang Melati. Oh, Pak Odang tuh jodohnya Melati. Orang Melati. Oh. Anak tentara loh. Oh iya. Siapa sah? Itu waktu itu kan belum ada WA ya. Surat belum ada. Jadi waktu itu saya pakai panglayar lah istilah nama dulu tuh. Ya. Jadi saya ya. Tapi kalau disebutkan saya harus bayar. Aduh. Jadi Oh, itu masa-masa indah buat saya. Heeh. Terus saya kenapa saya berani masuk Melati? Saya juga di sini kan banyak saudara juga. Termasuk ada yang Mang Yadi gitu kan. Jadi istilahnya ayah naon gitu teh. Ayah gitulah. Jadi saya berani masuk Melati. Tadinya saya takut masuk Melati itu. Melati ini garalak juga aja. Kebetulan waktu itu masih pengurus Pak RT-nya tuh Bapak Awai. Kong. Iya. Dan saya ingat pada waktu itu kan ya nggak ada jam tangan menurutnya. Saya tuh apel tuh sampai jam 11, 12 gitu lah. Aduh, karena ya kalau sekarang mungkin ya beda. Kalau sekarang kan anak tuh dibawa keluar. Kalau sekarang kalau dulu itu dibawa ke dalam kan. Nah, bedanya gitu. Ulah di luar malu atau dilebet bisa ayah sasaha gitu kan dulu. Nah, jadi jadi beda dulu sama sekarang. Sampai saya pulang itu setelah dipukul itu tuh yang namanya tiang listrik. Teng gitu Iya. ya. Oh, Berarti itu udah perhatian kan? Ini jam sabaraha ya cik. Udah tiris oke kan? Ya udah pulang deh. Tapi waktu itu saya apel nggak sendiri. Saya apel 3 orang. Kan zaman itu kan beda lah. Zaman itu beda. Apel itu juga kan ngobrol doang, ngobrol apa lagi, nggak macam-macam lah gitu. Ada anggaran di luarnya. Jadi itu waktu itu kenyamanan yang namanya Kampung Melati ya. Nah itu masih Kampung Melati pada waktu itu ya, belum kota kan. Oh jadi kesebata Kampung Kurma Kampung Melati memang. Kampung Melati, Cirangrang lah. Kampung Malati, Melati amat lagi. Malati lah gitu ya. Saya tidak terlalu membaca Malati atau Melatinya lah. Cuman kasorna bawa ke bawah di mana Melati saya kan gitu. Tiap hari kan kelewatan ke saya. Iya. Siapa yang ganggu pacar saya kan ketahuan sama saya. Kan gitu. Gampang mantau. Gampang mantau. Iya. Nah, karena saya remajanya itu di Bihbul ya, di Bihbul pada waktu itu. Jadi saya masuk ke Melati itu kan sudah dewasa ya. Udah siap untuk menikah berarti kan. Nah, terus selanjutnya karena kegiatan pekerjaan, jadi saya jarang ada di tempat pada waktu itu. Jarang ada di tempat karena berangkat pagi, pulang malam kan gitu. Selalu seperti itu. Kadang-kadang pulang subuh. Ini kebetulan Mang Yadi itu Saksi mata. saksi bisu juga. Saksi bisu juga. Iya. Saya waktu itu di depannya itu ada lapangan bulu tangkis kalau nggak salah. Ya, Mang Yadi. Dan di situ tuh rame kalau lihat saya kegiatannya itu cukup hangat lah gitulah. Enak gitu loh. Enak, gak ada istilah ini saya orang mana, ini seorang mana, enggak. Tapi saya merasa orang di situ gitu. Karena saking dengan kedekatan warganya yang gimana ya, toleran ya.
Dan mungkin saya pulang malam juga ya tidak ada kecurigaan. Mungkin nih di mana ya kerek balik jelema dengan duit segede naon kan gitulah. Iya. Gak ada itu. Kedua kan masih banyak saudara di sini kan. Seperti Pak Haji Alan itu kan saudara. Oh. Itu saudara saya, nenek saya sama nenek Pak Haji Alan itu adik kakak gitu. Oh. Jadi dekat lah sama Pak Haji Alan. Jadi saya juga punya apa namanya? Keterikatan ya, punya dengan moral Melati, untuk moral. supaya tidak berbuat macam-macam di Melati kan. Malu dong sama saudara saya kan gitu. Kayak gitulah. Karena saya alhamdulillah di Melati sampai saat ini ya malah saya ada banyak penghormatan gitu ya di sini ya. Dan saya juga pernah menjabat sebagai ketua RT pernah saya. Kantos sampai Kantos. di RT sabaraha Kapungur? Itu nuju Pak RW itu Pak Haji Sobandi. Ya Pak Haji Sobandi satu periode ya, Pak Tatan ada ya satu periode. Nah kebetulan juga Pak Tatan ada saksinya nih. Kebetulan saya bareng di lapangan kayak apa sama Pak Tatan untuk yang namanya melatih hidup tuh kayak apa gitu. Jadi menjaring dari orang-orang atau apa ya, yang terutama dari luar lah, yang dari luar ingin mengacaukan di daerah Melati kan kayak gitu. Jadi waktu itu keamanannya juga bagus ya, kompaknya, para RT-nya juga bagus. Nah, terus masalah-masalah juga diselesaikan dengan bagus lah. Musyawarah dan mufakat ya pada saat itu masih kental. Itu tinggi gitu ya, bagus lah kalau waktu itu. Terus saya pernah juga menjabat sebagai apa ya, bendahara. Saya bendahara RW itu 2 kali kalau nggak salah. Ini PJS itu Patatan, dari Patantan ya, Patantan mundur, PJS-nya Patatan. Kebetulan saya diangkat jadi bendaharanya juga. Kemenke ya. Yang pertama. Waktu zaman Pak Ujang. Zaman Pak Ujang dulu atau? Iya, Patatan dulu. Nah setelah itu Pak Ujang kedua kali ya misalnya. Nah saya diangkat lagi jadi bendahara lagi. Saya juga nggak ngerti kenapa pilih saya bendahara terus gitu. Padahal itu kan. Jadi lemon kosong itu nambahan gitu Pak Ujang. Nah juga gitu. Kan itu kalau bendahara tuh basah tahu nggak? Iya orang. Orang bisa nambahan gitu artinya. Saya juga nggak ngerti gitu. Tapi alhamdulillah saya selamat lah gitu ya. Selamat saya tidak kena KPK waktu itu. Dan juga saya ikut apa ya, ikut dilibatkan di pemilihan presiden Pak SBY ya. Kebetulan sama Bu Mira waktu itu. Saya sama Bu Mira ya, saya diangkat jadi ketua KPPS ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, luar biasa. di dalam satu organisasi kecil di situ, saya dan Bu Haji Mira ini akan memperlihatkan proporsional kita kayak apa gitu loh, untuk sebagai dicontoh ya dengan generasi yang lain. Jadi supaya di dalam pelaksanaan itu kita alhamdulillah selalu nomor 1 dalam perhitungan suara. Orang jam 9 belum beres ya jam 5 udah beres. Prestasi itu buat Bapak Odang yang dan tim yang lain ya. Kalau memang itu ada penilaian, kalau tidak ada ya nggak apa-apa juga ya. Itu namanya juga apa namanya tugas yang nggak jelas Pak Tatan. Jadi buat Pak Odang Melati adalah hidup, dan Melati pun akhirnya berkesempatan Pak Odang itu buat Melati Melati untuk adalah berkiprah. buat saya itu satu pengalaman hidup saya yang banyak saya diraih dari Melati gitu. Oke. Banyak yang saya raih dari Melati. Dari sifat-sifat orangnya juga saya sangat kenal sekali orang Melati kayak apa. Dan sampai sekarang pun saya masih apa namanya berkumpul di rumah itu dengan
kadar-kadar melati yang dulu masih muda sekarang udah rada-rada tua kan gitu. Iya. Enggak. Bagus kalau orang tuh. Jadi senior lah. Senior ya. Senior. Dulu kan ya dulu masih remaja ya. Kalau sekarang udah senior. Kalau sekarang mungkin gantinya putranya Mang Yadi gitu ya. Dulu pada saat segitu waduh lucu-lucunya tuh. Aduh, iya kan? Lucu-lucu luar biasa. Nah, itu. Gitu. Oke. Oke Pak Odang, masih banyak pertanyaan buat Pak Odang sebetulnya. Tapi saya mau bergeser dulu ke Mang Yadi. Siap. Ya, Mang Yadi sama pertanyaannya seperti yang saya lontarkan kepada Bu Mira dan Pak Odang. Buat Pak Yadi, Kampung Melati itu apa? Kampung Melati adalah tempat kelahiran saya. Sedihnya. Jadi suara saya itu memang begini ya aslinya. Gimana Bang Yadi? Ya, jadi tadi seperti yang Ibu Mira utarakan, apa yang terjadi di Kampung Melati itu emang betul sama begitu. Tidak salah dan tidak ditambah-tambah ya Bu Mira ya. Mungkin satu yang saya koreksi, waktu itu saya bukan ketua Karang Taruna tapi bendaharanya. Oh bendahara Karang Taruna. Karang Taruna itu ketuanya Kang Asep Tatang. Kebetulan, oh iya Kang Astang. Saya tahu banget itu Kang Astang ya. Astang lagi dinas. Tadinya mau ke sini tapi mohon maaf katanya. Tapi Mang Yadi benar-benar aktif pada saat itu waktu masih muda ya di Melati ya? Ya begitulah seperti keadaan saya waktu itu masih ganteng ya. Oh masih. Anjir. Dano yuk buat KPDG masih ganteng ternyata. Jadi perhatian gitu sedikit jadi perhatian. Arti aktif zaman dulu itu lucunya gini ya. Saya ada sedikit incaran. Ngangge mic atuh Kang, ngangge mic. Raraoseun adalah sedikit incaran. Itu ya. Jadi tampil teh aya sesuatu. Sebenarnya itu potensi Mang Yadinya. Tapi ada sesuatunya. Lamun zaman ayeuna mah cinlok lah. Eta intina mah. Oh gitu. Si sumpah teuing. Bocor ke. Tapi itu naon siapa ya dilanjut. Ya itu mah cerita lama. Cerita lama ya. Nostalgia. Yang sekarang perjalanan hidup. Terus waktu Karang Taruna, mungkin saya bicara seputar Karang Taruna waktu itu. Kami ini mungkin kalau adik-adik juga hadirin sekalian pernah melihat kami naik panggung waktu itu ya. Sekarang masih ada Kang Agus itu Kang Agus itu waktu itu masih junior sekali, tapi ikut-ikut ya. Tapi ikut-ikutan dengan itu? kita. Oh itu juniornya Mang Yadi. Ya, waktu itu kita mencoba untuk bermain musik dan alhamdulillah kita bisa manggung di daerah kita di Melati ini. Bahkan keluar juga sempat main ke Subang, ke Bibul si Mang Odang ini ya. Itu tanpa bayaran, tanpa apa, kami ikhlas menghibur masyarakat, utamanya di Gang Melati, umumnya di seputaran yang pernah ngundang kita. Ya, jadi segala rupa sih kan Mang Yadi mah olahraga, atlet, terus ya artis oge. Akhirnya dipanggil namanya tuh Dolar kan. Dolar itu jadi kependekan daripada Dodi Gumelar. Nah, itulah. Apa Kang? Dolar itu Kang Dodi Gumelar. Nah, itu. Kami di sana sebagai vokalisnya mungkin setara dengan sekarang itu Arielnya Noah gitu. Luar biasa. Geningan Melati teh keboga Ariel. Luar biasa. Ya. Aya geningan. Oke. Iya mah Ariel bubulusukan. Terus nondeui Kang Yadi anu menjadi kesan yang jadi kesan paling hiji deui masih seputaran kegiatan di Karang Taruna juga. Waktu itu kita kan lagi musim-musimnya cross country ya, Temiranya. Nah, kami pernah mengadakan cross country setelah memeriahkan acara Agustusan, mengundang kan biasa ada acara pembubaran panitia. Saya kelola lagi sama teman-teman pengurus
kita mengadakan jalan kaki cross country itu tadi dari Taman Insinyur Haji Juanda ya sekarang mah, kalau dulu mah Pakar namanya, tembus ke sana ke Maribaya juga sekali ke sana beberapa bulan kemudian dari Maribaya ke Tangkuban Perahu itu mungkin. Jadi saya harapkan untuk rekan-rekan adik-adik sekarang juga bila mana nanti si Omoi menjadi RW, cobalah digerakkan lagi itu acara-acara itu. Siap. Hidup Omoi. Ayo jadi RW ya. Saya akan bangkitkan itu. Oke. Tenang aja. Ya sekarang lebih rame yang kayak ngobrol nah. Satu masukan. Tapi sebelum ngobrol yang kayak bisa hujan rada ieu aja. Ya. Orang enak beralih lah ka makan weh. Siap. Yang kayak bisa dilanjut deui supaya ieu santai. Mambo Jambo mi gusta.